Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, pemirsa. Saat ini kita bersama tamu kehormatan kita, Mas Ustadz Damiri STHI MAG. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak lebih cerah ceria. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini yang spesial ini dalam bulan Muharram 1444 ya Ustaz ya. Dengan semangat baru kita akan mencoba membahas tentang ilmu agama, ya ngobrol-ngobrol santai Ustaz ya. Tema kita adalah tentang niat ya. Yang dalam hal ini kita akan membahas satu hadis yang dirangkum dalam kitab apa Ustadz? Kitab Arba'in Nawawi. Ya, sedikit tentang kitab hadis Arba'in Nawawi Ustadz, mohon dijelaskan dulu. Oke, sebelumnya kita sapa dulu pemirsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Amin. Amin amin. Sekilas tentang kitab Arba'in Nawawi. Ini adalah kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Imam ahli hadis bernama Imam An-Nawawi. Sebenarnya dalam kitab tersebut itu ada 42 hadis ya, cuman terkenalnya seolah-olah hanya 40 hadis tentang pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian di dalam hadis itu menceritakan tentang masalah niat, kemudian masalah iman Islam, termasuk tanda-tanda hari kiamat, masalah akhlak, dan seterusnya. Kemudian dari sisi kualitas hadisnya memang ada yang sahih, ada yang hasan sahih ya. Ketika ada istilah hasan sahih itu berarti hadis tersebut setidaknya memiliki dua jalur. Jalur yang pertama sahih, jalur yang kedua hasan ya. Jadi tetap makbul, bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Itu sekilas tentang kitab hadis Arba'in Nawawi ya. Hari ini dan insya Allah akan ke depan kita akan membahas tentang 40 ya Ustaz ya. Ya, karena yang dua ini tidak masyhur. Baik, barang waktu 2 menit, 3 menit, 4 menit atau 5 menit, monggo kami persilahkan untuk membahas, mengulas hadis yang pertama Ustaz, tentang hadis Arba'in ini. Monggo kami persilahkan. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama itu tentang niatnya. Hadis tentang niat ini diriwayatkan dari sahabat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkannya. Perlu kita ketahui, menurut ulama diantaranya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat bahwasanya niat itu merupakan sepertiga dari amal. Ya, karena amal kita itu kan terdiri dari niat, perkataan, kemudian perbuatan. Ya. Kemudian ya, suatu amal itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Maksudnya adalah amal besar bisa menjadi kecil itu karena kesalahan niat. Amal yang kecil bisa menjadi besar juga karena niatnya. Salah satu contoh disebutkan dalam hadis qudsi, ada orang yang pertama kali dihisab dan pertama kali masuk neraka, di situ bukan ahli maksiat, tetapi justru ahli taat yang salah niat. Yang pertama adalah rajulun ustushhida fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati sebagai seorang syahid. Didatangkan pada hari kiamat
diingatkan nikmat-nikmatnya oleh Allah, kemudian ditanya, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia? Dia mengklaim, ya, qataltu fi sabilika hatta istashhadtu, ya Allah, aku berjuang di jalanmu sampai akhirnya aku mati terbunuh menjadi syahid. Tetapi Allah menyanggahnya, kadzabta, kamu bohong, walakinnaka liyuqal huwa jari, agar kamu dikenal oleh masyarakatmu bahwa kamu adalah seorang pemberani. Wa qad qila dzalik, dan masyarakatmu sudah memberikan kamu julukan orang yang pemberani, ya, seorang pahlawan, ya, dan sebagainya, ya. Akhirnya apa nasibnya? Tsumma umira fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang tersebut dipegang mukanya lalu dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah orang yang belajar, orang yang mengajar, dan orang yang membaca Al-Quran. Sama kasusnya mirip, ketika ditanya dia juga mengklaim dia belajar ilmu, mengajar juga karena Allah, tetapi Allah menyanggahnya, ya, walakinnaka fa'alta liyuqal wa alim, kamu belajar, kamu mengajar agar disanjung sebagai orang yang alim, ya. Kadang-kadang kan kita bangga, ya, dikenal sebagai ustadz gitu, ya. Semakin banyak jamaah, semakin sibuk ngisi pengajian itu, wah, semakin bangga. Padahal semakin bangganya kita itu menunjukkan kita itu beramalnya bukan lillah, ya, tapi untuk popularitas secara pribadi, begitu. Kemudian yang membaca Al-Quran sama, ya, ketika ditanya gitu, dia bilang, ya, membaca Al-Quran karena Allah, tapi Allah menyanggah, kadzabta, kamu membaca Al-Quran liyuqal huwa qari, agar kamu dikenal sebagai seorang qari. Ya, suaranya bagus. Betul, itu. Makanya perlu jaga niat kita, ya. Baik. Lebih-lebih, ya, saat ini beberapa tahun terakhir ini kan bermunculan pondok-pondok tahfidz, rumah-rumah tahfidz. Ini pertama memang harus ditata adalah niatnya, gitu. Kita menghafal Al-Quran untuk apa toh, gitu? Hanya untuk gaya-gayanan agar dikenal sebagai seorang hafidz, kemana-mana dihormati orang, kemudian selalu dipersilakan untuk jadi imam sholat. Nah, itu niatnya itu, atau kita niatnya lillah. Nah, itu yang memang harus kita jaga dari awal, begitu. Nasibnya sama seperti yang pertama tadi, akhirnya dilemparkan ke neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kaya dan dermawan. Nah, jadi ketika ditanya oleh Allah, apa yang kamu perbuat dengan nikmat harta yang pernah aku titipkan kepadamu? Dia mengatakan, ma taraktu min sabilik tuhibbu ayunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, aku tidak pernah meninggalkan satupun jalanmu. Ketika ada orang yang berinfak di dalamnya engkau cintai, pasti hartaku aku infakkan di dalamnya. Nah, tapi oleh Allah disanggah, ya, kadzabta, kamu melakukan itu bukan karena mengharapkan pahala dariku, tapi apa? Liyuqal huwa jawad, agar kamu dikenal sebagai seorang yang dermawan. Nah, ini begini, ya, Mas Burhan, ya. Kalau orang yang kaya dermawan saja, kalau salah niat, akhirnya sama nasibnya, ya. Tsumma umira fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dipegang mukanya, dilemparkan ke neraka, ya. Apalagi kalau yang kaya tapi pelit, nah, itu sebagaimana lebih parah lagi, ya, tentu ada siksaan tersendiri. Nah, itu sebagaimana dalam surat Ali Imran itu, orang yang kaya tapi pelit, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, harta yang dia bakhilkan itu akan dikalungkan pada hari kiamat, tetapi berbentuk api dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu seputar hadis pertama tentang dari niat. Tentang niat dari kitab Arba'in Nawawi. Selanjutnya Ustadz, kita perdalam lagi. Kalau didefinisikan, niat itu kan perkara di dalam. Jangan-jangan definisi niat itu seperti apa? Misalnya kesengajaan atau apa gitu, Ustadz. Betul, ya. Sebagian ulama memang memberikan pengertian niat itu adalah qasdu syai'in, sengaja melakukan sesuatu, ya, menyengaja, bukan kok kenapa kamu baca Al-Quran? Wah, aku marah jarak. Tidak sengaja. Itu kan bukan niat, ya. Niat berarti. Niat ora toh. Itu. Jadi niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu, begitu. Jadi niat itu yang tahu hanya kita sendiri,
sama Allah gitu ya, Ustaz ya. Betul ya. Okay. Jadi seberapa ikhlas hati kita dalam berniat itu hanya Allah yang tahu. Oke. Terus kemudian Ustaz, banyak ibadah kita dan semuanya memakai niat. Nah, tentang niat ini ada dilafalkan, kemudian dalam hati. Nah, untuk pelaksanaan niat ini Ustadz, kira-kira apakah harus kemudian kita lafalkan, dilisankan, atau cukup di dalam hati ini Ustadz? Iya. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada dasarnya semua ulama itu bersepakat tentang wajibnya niat. Nah, yaitu tempatnya niat itu tempatnya adalah di hati. Cuman yang menjadi khilaf para ulama itu adalah tentang pelafatan niat. Nah, itu sebagian ulama berpendapat niat cukup di hati. Tetapi sebagian yang lain berpendapat ada kesunahan untuk melafatkan niat. Kenapa? Didasarkan pada sebuah athar, Rasul ketika kedatangan malaikat Jibril saat mau haji diperintahkan kul umratan fi hajjatin, katakan aku melakukan umroh di dalam ibadah haji. Maka dari athar ini kemudian sebagian ulama kita memahaminya begini, jika Rasul pernah juga melafatkan satu niat tetapi dalam ibadah-ibadah yang lain tidak dilafatkan niat, maka di situ bisa diambil hukum berarti sunnah. Karena kalau setiap ibadah harus dilafatkan niat, nanti jatuhnya menjadi wajib. Karena sunnah itu kadang dikerjakan oleh Nabi, kadang tidak. Begitu. Nah, jadi jangan salah paham ya. Tetap niat menurut kesepakatan ulama hukumnya wajib, tempatnya di hati. Yang berbeda hanyalah pelafatan niat itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian Mas Ustadz ini tentang niat juga. Misalnya puasa wajib, ini kan harus niatnya malam nih. Ada sebagian pengertian puasa sunnah ini tidak malam pun nggak apa-apa, pagi-pagi belum minum, wah ini ada puasa sunnah. Nah, gimana tentang itu Ustadz? Iya. Jadi begini, untuk kasus niat puasa ini memang sebagian ulama berpendapat begini, kalau untuk puasa wajib itu harus nginep ke niat, dalam artian harus diniatkan dari malam ya. Itu salah satu bentuk niatnya yang sudah sering kita kenal di masyarakat, misal nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhana dan seterusnya. Nah, itu. Tetapi kalau puasa sunnah, kenapa ada ulama yang berpendapat tidak harus nginep ke niat? Nah, itu karena Nabi pernah suatu ketika tanya kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha, apakah kita pagi ini punya sarapan? Ibu Aisyah menjawab tidak ada Rasul. Kemudian beliau mengatakan, ya sudah kalau begitu aku puasa. Nah, maka dari situlah menunjukkan bahwasanya Rasul pernah mempraktekkan satu ibadah puasa sunnah, tetapi seketika itu juga beliau berniat meskipun waktunya sudah setelah subuh dengan syarat belum sarapan, kemudian langsung diniatkan untuk puasa di hari itu. Nah, itu. Oke. Kemudian ini Ustadz ada lagi antara ibadah dan ria. Nah, niatnya itu kita kan harus benar-benar tulus, ikhlas, betul ya. Sementara ada misalnya tadi malam kemana ini ditelepon nggak angkat, saya ini shot tahajud. Wah ini perlu nggak ini kita katakan, wah ini karena tahajud nanti dikira kita sombong lagi. Gimana ini? Betul. Antara ria kemudian dengan menuluskan niat itu bagaimana? Prinsipnya begini, kalau memang kita ditanya ya kita jawab apa adanya, nggak perlu dilebih-lebihkan atau ditutup-tutupi gitu. Karena ada juga ulama yang berpendapat begini, orang yang beramal karena manusia itu termasuk syirik. Tapi kalau menunda amal karena manusia itu termasuk riya gitu. Khawatir amalku tidak diketahui sehingga nggak jadilah gitu. Jadi
Yang terpenting ketika kita ditanya, tadi malam kemana? Di telepon kok nggak ngangkat-ngangkat? Ya, saya sedang sholat. Cukup itu aja gitu, nggak perlu dipanjangkan ya. Gitu. Apalagi paginya, maaf ya, tadi malam saya baru sholat malam. Iya. Dari jam 2 sampai jam 3. Itu jadinya riak ya. Betul ya. Ini kasus yang lain ya, jangan dicontoh. Misal gini, ada orang bertamu gitu, disuguh, monggo diunjuk, terus dia jawab, maaf saya itu puasa. Saya itu Senin Kemis selalu puasa, nggak pernah bolong, sudah sekian tahun. Itu sudah fix riya fix riya ya. Nah, kemudian kalau kita puasa sunnah ini Ustadz, kemudian tadi misalnya ada dijamu untuk makan minum, baiknya ini kita membatalkan atau maaf saya puasa dan berapa, apalagi dipanjang-panjang jelas nggak boleh ya. Betul. Nah, baiknya ini batalkan atau kita menolak nih kalau kasusnya puasa sunnah nih ya. Kalau misalnya tetap berpuasa juga boleh dengan mengatakan ini so'im, aku sedang berpuasa, sehingga tidak menyinggung orang yang sedang tuan rumah ya. Gitu. Seandainya mau membatalkan, nah itu ada juga pendapat yang boleh kalau puasanya itu puasa sunnah. Misalnya kayak puasa Syawal, itu kan masih panjang ya, ada 30 hari lagi. Terus kita bertamu disuguh, terus ya kita membatalkan menghormati tuan rumah yang telah menyuguh, itu juga boleh juga. Bukan berarti gini, kadang ada yang memahami gini, kalau puasa sunnah boleh makan, nah, kemudian setelah puasa dilanjutkan. Bukan begitu. Enak banget ya. Ya, jadi boleh dibatalkan makan demi menghormati tuan rumah. Nah, jadi bahasanya begini, berpindah dari sunnah yang satu ke sunnah yang lainnya. Dari sunnah puasa kemudian jadi sunnah menghormati pemberian orang lain. Gitu. Artinya kalau kita puasa kemudian kita bertamu, kemudian kita dapat hidangan, kita sudah dapat pahala 2 ya Ustaz ya. Menanggapi hidangan, kemudian niat puasanya sudah mungkin setengah hari lah. Mungkin kita sudah didapatkan. Baik, pemirsa semuanya, kalau ada pertanyaan atau request tentang obrolan agama atau ilmu agama yang layak untuk kita bahas di sini, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita setiap pekannya ada obrolan ringan bersama Mas Ustadz Damiri ya. Nampaknya ini dulu Ustadz ya. Mungkin sebagai closing statementnya, monggo untuk mempertegas tentang niat kita agar senantiasa kita berniat yang lurus, ikhlas, dan akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Mas Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya niat ini sampai ulama mengatakan niat itu sepertiga dari agama. Kemudian banyak juga kitab-kitab yang dikarang oleh ulama diawali dengan bab niat. Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya masalah niat dan betapa beratnya menjaga niat agar tetap ikhlas karena Allah. Ya, memang pekerjaan yang paling berat itu adalah mengikhlaskan semua amal perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Jangan pernah kita terlintas pengen disanjung oleh manusia, pengen populer dan sebagainya, karena itu hanyalah tipuan saja dalam kita beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang kecewa besok di akhirat seperti yang digambarkan dalam hadis qudsi tadi. Ada yang sudah merasa punya pahala jihad, ada yang punya pahala menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, baca Al-Quran, atau orang yang sudah banyak bersedekah tapi ternyata semuanya zong ya, di sana tidak mendapatkan apa-apa, justru malah akhirnya dilemparkan ke neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dari rusaknya amal-amal dan niat kita. Amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umurnya. Amin, amin. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Banyak salam minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.